Selama 3 tahun terakhir, Yayasan Project Hope bersama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang telah berjalan berdampingan dalam upaya memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Dari tahun 2022 hingga 2025, sedikitnya 30 kegiatan telah dilaksanakan. Menggandeng berbagai pihak demi satu tujuan bersama, keselamatan dan kesejahteraan ibu hamil, bayi, dan keluarga mereka. Apa arti sebuah program bagi mereka yang menjalaninya? Mari kita dengar langsung cerita perubahan dari para ibu dan tenaga kesehatan. Nyaman dan eka beda si dampingi buat TV si ngandung dan eka beda keluhan langsung tiap bulan dikunjungi. Kenapa? Searen nggak saya tanya aki ya seerna apaan dan eka sebab di rutin ke posyandu dia jemput beri kabar dan eka pak. Ya alhamdulillah saya sejak ada pendampingan ibu hamil. Paling saya rasakan itu saya punya rasa peduli gitu sama ibu hamil, terutama yang ada di sekitar masyarakat yang di dekat rumah saya gitu Pak. Saya jadi pengen tahu gitu kabarnya ibu hamil itu gimana. Padahal kan setelah saya tahu juga ibu hamil itu kan sudah beresiko. Cuman ada yang tinggi, ada yang tidak gitu Pak. Jadi saya tuh jadi pengen tahu kabarnya itu gimana ya, apa perasaan mereka, merasa tenang selama hamil ini gitu. Apalagi saya kan sudah melakukan pendampingan setiap bulan pada ibu hamil gitu. Kalau sudah mau nyampe waktunya itu pasti saya tuh gimana ya kabarnya ibu itu, sehat nggak ya gitu Pak. Pasti saya hubungin sebelum saya ke rumahnya, saya tanya dulu pasti gitu Pak. Banyak perubahan yang saya alami ya, terutama tentang mindset ya, tentang update ilmu yang 3 tahun yang lalu terus terang ilmunya kan masih ikut tahun yang dulu. Nah setelah saya ikut pelatihan ya mulai dari BBNR, SHK, terus penanganan PE, juga pelatihan ekohot, itu banyak ilmu yang saya dapat. Nomor satu, saya juga sudah jelas bisa mengerjakan semuanya sesuai dengan SOP yang didapatkan selama pelatihan. Saya juga bisa sharing ke teman-teman yang ada di kamar bersalin dan ruang HIA tentang ilmu yang sudah saya dapat selama pelatihan. Mungkin itu dulu. Saya juga bisa dari segi tingkah laku saya ya, itu kan juga semua dipelajari juga bagaimana menghadapi pasien, orang pasien yang utamanya dalam kondisi keadaan darurat, gimana kita harus bersikap gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan SOP yang sudah kita pelajari selama pelatihan. Bagi sebagian, ini adalah pertama kalinya mereka merasa benar-benar didampingi selama kehamilan. Bagi tenaga kesehatan, ini adalah momentum untuk menguatkan kapasitas dan semangat pelayanan. Perjalanan program ini dimulai dari pemetaan dan sosialisasi, lalu berlanjut ke pelatihan tenaga kesehatan, pembentukan kelas ibu hamil, serta penguatan kader di tingkat desa.
Tahun kedua menjadi fase implementasi pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan, kader, dan mahasiswa, serta dimulainya pendampingan ibu hamil, edukasi keluarga, dan kunjungan rumah oleh kader. Di tahun ketiga, program fokus pada penguatan sistem, penyusunan SOP, pendampingan kader, serta advokasi kebijakan untuk menjamin keberlanjutan upaya yang telah dibangun. Setiap langkah kecil yang diambil selama 3 tahun ini adalah bagian dari perubahan besar yang kita ciptakan bersama. Dari 30 lebih kegiatan yang dilaksanakan, ratusan ibu hamil telah mendapatkan pendampingan, puluhan tenaga kesehatan dan kader telah dilatih, semuanya demi mendukung proses kehamilan yang aman. Angka mungkin bisa dihitung, tapi perubahan yang terjadi jauh lebih dari sekedar data. Ini bukan akhir dari perjalanan. Justru menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa setiap ibu merasa aman, setiap bayi lahir sehat, dan setiap keluarga berdaya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.